konsumsi soft drink dan juga pangan yang mengandung fruktosa itu berkaitan positif dengan peningkatan hiperuricemia ya pada orang dewasa. Jadi kemungkinan besar ini adalah salah satu penyebab dari tingginya pada mahasiswa. Jadi saudara perhatikan, saudara sering minum jus juga ya, minum juga gorengan-gorengan high kalori. Ya, itu salah satu penyebabnya. Ya, ini yang jadi perhatian kita. Jangan menganggap remeh juga hiperuricemia ini. Hiperuricemia. Karena nanti dia kepada orang yang sudah tua itu juga bisa menyebabkan gangguan ke seluruh tubuhnya. Ya. Tadi ginjal, diabetes juga terkait, dan juga kita lihat di sini tadi dikatakan fruktosa. Bagaimana fruktosa tersebut bisa menyebabkan hiperuricemia? Ternyata ya, ini saudara lihat di sini ada ya, saya sampaikan pada saudara. Ya. Bagaimana dia merubah ya. Jadi fruktosa dalam metabolisme energi, dia akan merubah adenosin monoposfat menjadi adenosin monoposfat. Di sini dia. Tadi kalau saudara lihat reaksi yang Bapak di slide tadi, nah di fruktosa itu di sini dia perubahannya. Ya. Sehingga jelas sekarang. Berarti hati-hati dengan kalori. Ternyata yang berpengaruh selain protein tadi. Karena selama ini kan kita kan fokusnya pada protein. Ya. Oke. Ini yang saya katakan bersaudara, fokusnya gizi pasti protein. Hati-hati yang purin. Ternyata kalori juga berpengaruh. Dan kalori itu dilihat lagi fruktosanya. Fruktosa karena kan berubah AMP menjadi IMP. Dari IMP-nya nih jadi hiposantin. Hiposantin menjadi santin. Santin menjadi uric acid. Ya. Ini yang harus saudara perhatikan. Ya. Kemudian kalau tadi dikatakan vitamin C, ya saya garis bawah ya, hati-hati vitamin C dengan fruktosa. Ya. Vitamin C sendiri betul ada 2021, ada review dilakukan tahun 2021. Ya. Yang terbaru kalau tadi saya sebutkan 2018. 2021 itu ada disebutkan bahwa vitamin C sendiri, ya, review literatur itu suplemen vitamin C itu betul menurunkan GOUT-nya. Terkait apa dia? Ternyata dia terkait dengan apa? Karena GOUT ini kan artritis ya, ada infeksi. Keinfeksinya vitamin C-nya. Sehingga nanti fokus kita tadi seperti Bapak sampaikan bahwa adalah bagaimana inaktivasi dari santin oksidasenya. Itu yang paling berperan ya. Jadi kesantin oksidase itu adalah untuk menurunkan hiperuricemianya pembentukan ya. Ini segera supaya menjadi jelas nanti kalau saudara menyusun makanan formula ataupun nanti di diet saudara nanti akan praktek di rumah sakit. Nah, ini info-info ini perlu saudara dapatkan, perlu saudara pahami. Tidak hanya sekedar vitamin C bagus, vitamin C yang mana? Ya. Proteinnya harus turun kan? Apakahnya protein? Ternyata fruktosa. Itu juga banyak penelitian menyatakan bahwa fruktosa karena dia merubah AMP menjadi IMP. Ya, ini yang paling utama juga AMP dan IMP. Itu adalah fruktosa yang menyebabkan. Ya. Karena tadi di slide yang Bapak tampilkan itu adalah AMP menjadi IMP, baru hiposantin, santin, baru asam urat. Ya, ini sehingga kalau kita menyumbangkan formula itu juga harus komprehensif, ya, tidak hanya melihat satu faktor okurinnya saja, ternyata energi itu sama fruktosa, kemudian sugar sweetened beverage itu juga berpengaruh, ya, studi di Brazil tadi longitudinal,
7.000 responden, ya subjeknya 7.000 lebih, itu positif semua. Ya, makanya seperti di Manado tadi dia pemakan kacang, makan soft drink, Coca-Cola, ya, dan Coca-Cola di sana dengan di sini beda, ya. Saudara minum Coca-Cola di sana itu Coca-Cola yang lebih keras dia, ya, karena itu biasanya itu yang apa ya, persen kolanya itu lebih tinggi. Beda yang kita di sini kan agak sedikit light, ya. Coca-Cola kita itu light, kalau di sana Coca-Colanya itu lebih strong, ya, seperti di Filipina. Di Filipina itu Coke, ya. Jadi orang kalau di Filipina itu minum atau makan siang itu bukan pakai minumnya bukan seperti kita air putih, di sana Coca-Cola. Ya saya pun waktu di sana Coca-Cola juga. Tapi mereka ya itu makan itu tadi malunggay tadi, jadi beda lagi kan. Jadi ada faktor yang menyebabkan dari pola kebiasaan itu juga yang berpengaruh positif kepada mereka. Ya saya yakin mereka nggak tahu itu, tapi secara praktek yang terjadi ya itu mereka beruntung, ya. Saya nggak yakin tuh mereka tahu tentang itu karena itu baru diungkap belakangan ini. Saya kuliah di sana tahun 90 itu belum terungkap, belum 1991. Oke, silakan. Yang hipertensi tadi silakan, sudah dapat atau belum? Yang presentan kan saya minta tadi ya sambilnya. Sudah? Yang presentan? Oke. Iya Pak, jadi di sini itu disebutin kalau misalkan kan uh, angiotensin itu nanti bakal diubah jadi angiotensin 1 sama angiotensin 2. Nah, nanti pada akhirnya dia itu berefek untuk meningkatkan tekanan darah si renin angiotensin ini. Ya, terus? Oke, selama ini yang dipelajari gimana? Jadi penyebab hipertensi itu, nah ini kan gini ya, ini sumbernya dari mana nih, Anda ambil? Tahun berapa? Oke. 2020. Renin angiotensin system, ya. Oke, jadi close saja. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan. Maksud saya gini ya, saya kasih gambaran pada saudara. Begitu hipertensi, kita jangan selalu, tekanan darahnya naik. Penyebabnya apa? Itu bisa macam-macam, ya. Bisa tadi itu renin angiotensin system kan, RAS, ya. Renin angiotensin artinya apa? Makanya gini ya, kaitannya ke angiotensin 1, angiotensin 2, ya. Sudah lihat COVID, ya. COVID itu komorbidnya kenapa hipertensi? Karena ya hipertensi salah satu kan gitu, ya. Kaitannya ke angiotensin, ya. Komorbidnya itu jadi bisa ke arah sana. Tetapi gini, oke lah, nggak usah dulu ke COVID. Kita lihat bahwa penyebabnya itu bisa karena RAS tadi, renin angiotensin. Ya, jadi artinya masalah di ginjal itu bisa menyebabkan juga hipertensi, ya, atau hipertensi dan sebaliknya. Seperti itu. Ini yang harus saudara perhatikan, ya. Maka gini, kalau saudara perhatikan obatnya itu bisa macam-macam. Obat hipertensi itu bisa misalnya amlodipin, bisa
ada Diovan, Valsartan, ya, Captopril, itu beda-beda obatnya. Jadi tergantung sebenarnya penyebabnya apa. Ya. Kemudian obat hipertensi kadang-kadang disuruh piknik aja deh kamu karena lagi sakit kepala misalnya nih, tensinya naik, kan bisa kan gitu. Jadi ini maksud saya ya kita melihat itu secara keseluruhan juga ya. Tetapi memang sebenarnya pertanyaan buat saudara Pak ya saya ajukan itu satu. Mengapa selalu yang kita perhatikan garam? Dan di Permenkes pun tahun 2013 itu kurangi asupan garam. Ya. WHO kurangi garam. Padahal penyebabnya tadi kan macam-macam. Ya. Ini kan harus bisa dijawab juga. Seperti di Jepang juga kan begitu ya. Hipertensi itu wah itu tinggi 90% itu masyarakat itu hipertensi itu tidak dilaporkan kan gitu kan tidak merasa hipertensi kan gitu ya atau tidak dia periksa tidak rutin 90% itu tidak rutin memeriksa ya kita pun begitu nah tiba-tiba kolaps gitu ya kalau hipertensi itu udah kemana-mana kan gitu ya tetapi gini kita tahu bahwa kalau hipertensi itu kan ada keterkaitan antara nah saudara harus mempelajari misalnya antara natrium kalium ya intraseluler dan ekstraseluler cairannya seperti apa. Makanya tadi ada pertanyaan, berapa banyak kalium? Apakah kita hanya cukup memperhatikan kaliumnya saja? Kalium tadi 4.700 yang saudara sebutkan itu kan terkait dengan AKG-nya. Tapi apakah itu yang diterapkan untuk hipertensi? Ya, DAS itu kan sebenarnya bukan ya dietary approach to stop hypertension disebutkan di situ sebenarnya juga itu kan gabungan antara diet dan juga dengan aktivitas fisik, ya kan? Jadi aktivitas fisik ini pun mempengaruhi juga terhadap kesehatan kita. Nah, unik ya kalau kita lihat bagaimana sebenarnya suatu kalau kita membuat diet itu apakah buat mereka yang hipertensi atau buat mereka yang penyakit lainnya. Tapi kadangkala alergis itu melihat, perhatikan garamnya, ya, natriumnya, kaliumnya. Padahal ada faktor lain yang harus diperhatikan. Makanya itu kita melihat itu ke apa namanya biokimia darahnya itu harus dilihat. Apakah ini orang butuh apa? Nah, di situ yang saya katakan tuh, saudara cari yang terbaru di hipertensi. Ya, GOAT tadi banyak saya sampaikan pada saudara. Ya, jadi GOAT itu yang paling utama itu kita perhatikan asupan kalorinya juga penting. Ya, asupan energi terutama yang fruktosanya. Kalau hipertensi, apakah hanya kalium saja? Jangan-jangan ada mineral lainnya juga yang penting. Ya, hipertensi. Atau apalagi penyebab hipertensi tadi? Jangan-jangan hipertensi ini bukan faktor pertama, tapi dia secondary factor. Ya, kalau dia hanya primary, hanya dia memang hipertensi yang lainnya normal, nah baru saudara mungkin lari ke garamnya, NaCl-nya. Tapi kalau hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal, beda lagi. Itu yang harus diperhatikan. Tapi yang kita bahas di sini memang hipertensi murni ini yang harus juga saudara harusnya menjelaskan ya ini hipertensi. Karena hipertensi itu kan nggak bisa hanya hipertensi saja, ya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oke, saya kira itu ada yang informasi lagi yang mau disampaikan oleh presenter. Mbak Siko udah Pak. Masih di kantor atau ya, harusnya udah pulang. Jalan, Pak. Mbak Siko di kantor atau di rumah ya? Lagi ya. sambil di jalan dari di jalan. Pak, kalau misalkan saya ya sudah, nggak apa-apa. Kalau pasien asam urat itu katanya apa jus lobak sama nanas itu saya cari kok ada apanya gitu di situ tapi kok saya belum nemu kayaknya. Asam urat dengan nanas.
Lobak Bromelin, juga, ya lobak terkait dan nanas. bromelin. Ya, Kalau di Redis itu ada apa tuh? di bromelin, saudara, ya bisa dilihat nanti bromelin and uric acid itu banyak sekali. Ini yang makanya gini maksud saya itu kita gali banyak sekali ya banyak sekali. Jadi ini yang info-info terbaru yang tadinya kita tidak tahu, ya. Oke. Ini makanya kita harus apa menggali yang dan info terbaru sehingga pada saat saudara menampilkan itu ya udah bukan yang sesuatu yang orang sudah tahu ya. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ada yang lain? Ya, jadi kalau bromelin itu nanti saudara bisa lihat banyak sekali ya penelitian bromelin itu dengan GOT. Sehingga apa? Sebenarnya gini, kita makan normal ya, seperti pola pola Jepang itu ya. Apalagi misalnya cukup komponen bioaktifnya itu sangat banyak membantu. Tetapi pada mereka yang udah hiperurisemia, apa yang saudara harus terapkan? Itu penting dipahami ya. Oke. Kemudian ingat kalau GOUT itu ada infeksinya, inflamasinya. Berarti kita butuh untuk inflamasi, misalnya nuklear faktor kappa beta itu akan meningkat dengan ada vitamin C, maka nuklear faktor kappa beta itu akan di cross akan tidak akan terjadi. Nah, ini penting ya, artinya apa? Perlu antioksidan, makanya banyak kalau saudara lihat riset itu antioksidan and GOUT itu banyak sekali karena apa? Artritis, tritis itu artinya apa? Ada inflamasi. Kalau ada inflamasi berarti antioksidan. Ya, seperti tadi nuklear faktor kappa beta. Kalau itu marker inflamasi. Berarti ada inflamasi pada GOUT tadi. Makanya kan kadang-kadang merah ya sampai memerah tangannya ya. Saya punya pengalaman ya pada saat saya ke Manado itu asam urat saya tinggi sampai tangan saya itu ini ya susah digerakin. Tapi saya ke Manado ya. Saya jalan ke Manado itu lagi ada tugas apa itu saya nggak salah ya. Waduh, kalau nggak makan di sana ya, kalau hanya ngeliatin aja kan nggak enak. Nah, sudah,
Saya beli apotik allopurinol, allopurinol tiap hari, minum banyak, udah makan terus. Jadi sambil makan itu misalnya es kacang merah, ya, ternyata tadi ya udah ada bukti penelitian. Tapi testimoni saya pun melihat bahwa ternyata memang santin oksidasinya yang harus dihancurkan. Nah, sekarang kita lihat bromelin itu banyak ya terhadap uh, penyakit gout. Saudara lihat apakah dia ke santin oksidasinya atau tidak. Sehingga kalau pilihan kita adalah ke santin oksidase itu yang paling utama. Ya. Ke santin oksidasinya itu yang paling penting. Oke. Ada lagi? Nah, ya itu tentang DASH diet ya. Tolong diperhatikan DASH diet itu kan hanya pendekatan ya. Dietary approach to stop hypertension. Saya udah berapa kali tuh dulu seminar di sana ya dengan Dr. Poppy, saudara mungkin nggak tahu nggak masih kenal atau tidak. Ya staf kita dulu ada Dr. Iskandar ya, macam saya yang jadi pembicara waktu itu DASH diet ya. Itu sebenarnya ya pendekatan diet ya dan olahraga itu yang paling utama. Ya. Nah sebenarnya gini, saya nggak tahu, udah pernah belum saudara lihat itu penuntun untuk uric acid ini, udah ada belum? Atau daftar bahan makanan untuk tadi yang saudara tayangkan kan ada itu asam uratnya apa guaninnya, adeninnya yang tinggi hasil pemecahannya itu kalau kita bisa dapatkan itu sangat baik, bisa membantu ya masyarakat, terutama masyarakat saudara ya, masyarakat saudara bukan masyarakat saya, karena saya ya kalau panjang umur kan 5 tahun lagi saya pensiun kan, 6 tahun lagi saya pensiun ya kan, 6 tahun lagi saya 65 ya. Nanti saudara yang perlu. Karena sementara ini kan kita tidak lengkap. Nah, saya pingin itu ya. Saya nggak tahu mungkin nanti di awal mumpung saya ingat tuh. Saya akan minta juga bantuan mahasiswa membuat satu buku yang bisa digunakan oleh masyarakat. Atau kalau ada saudara yang minat ya nanti yang jelas penulis pertama saya, penulis berikutnya saudara kan gitu kan. Ya. Nanti kita terbitkan pada saat saudara sudah sarjana, jadi ada gelarnya di situ kan gitu ya. Ya bisa banyak hal yang mau dibuat karena apa? Di Kemenkes sendiri kayaknya ogah-ogahan memunculkan. Saya bilang ini gimana ya? Padahal masyarakat kita itu butuh. Ya nggak usah jauh contoh. Daftar yodium aja nggak punya. Selenium punya nggak? Nggak salah ada nggak daftar selenium? Ya punya kita. Kemudian apalagi yang penting? Ya seperti ini juga kan yang Anda perlukan. Ya. Kalau ada yang mau seperti itu ya silakan nanti hubungi saya, kita cari, saya pandu sudah bisa bikin luar bukunya ya. Itu jauh lebih baik. Nah, yang tentang praktek ya udah nanti aja dah ya. Yang praktek kita itu nanti kita bahas, sudah terlalu sore ya membahas itu, tinggal beberapa menit lagi. Oke. Sebelum ditutup saya kira gini, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mbak Siko ya sambil Anda bisa bayangkan ya, Mbak Siko sambil di jalan juga masih tetap aktif ya dengerin ya. Ya karena memang ya, ini penting ya, saya katakan tuh kita cari info yang terbaru deh ya. Lalu ya info terbaru itu kita cari ya. Karena apapun kita itu ingin, kalau misalnya orang katakan begini, nanti dulu ya, nggak seperti itu. Ada info yang lebih baru, ada dasarnya. Seperti tadi, kenapa saya katakan, saya sebenarnya kalau saudara ikuti, saya tanya ya, oke, lihat di kesimpulan ini, lihat di bawahnya, lihat metodenya, ya seperti itu. Ya kalau udah kita lihat seperti itu, oke, ya ini bisa digunakan. Seperti tadi saudara gunakan tahun 2011, ada 2018, ada tahun 2020, malah 2021, seperti itu. Dan itu 2018 mendukung 2021. Sudah kita gunakan, ya. Oke.
Ada yang ingin bertanya atau menambahkan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini forum bebas kok. Silakan. Afini Lydia, barangkali. Afini mana nih? Saya belum lihat wajahnya ini Afini. Vini. Oh, Vini malah siapa yang muncul? Farel, ya. Afini mana Afini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. No, tidak ada. Sekarang saya mau bertanya nih. Nggak ada kaitannya dengan pelajaran. Oke. Tadi siapa ya saya lihat ya? Kalau misalnya di Google Meet ini, ya saudara ingin munculkan hanya gambarnya aja, tapi videonya saudara tutup itu gimana caranya ya? Kok saya nggak bisa maklum. Ya, saya golongan kolonial, Anda kan milenial kan gitu ya. Nah, kalau ini misalnya saya close ya, yang lihat kan saudara hanya lihat S ya. Kalau saya mau tampilkan foto saya di situ, misalnya foto saya lagi di mana gitu. Ayo Hasnah, kayak gitu. Coba gimana caranya? Gak kedengaran, masih di mute. Oke. Itu Pak, kalau misalkan Bapak mau nambahin foto biar kelihatan gitu, Ya. digantinya fotonya di Google account-nya, di Gmail Bapak diganti fotonya. Oh, di Gmail-nya. Iya. Oke. Cara mengganti di Gmail itu gimana caranya? Itu Bapak tinggal buka itu akun Gmail Bapak. Terus nanti tinggal diganti aja profile fotonya. Oh, begitu. Ya maklum ini kolonial kan jadi susah ya. Jadi kadang-kadang itu tampilannya itu kan kalau seperti ini kan dia kelihatannya S saja gitu ya. Nah, ingin diganti foto kan biar jangan cuma saudara aja bisa mengganti foto yang saya lihat misalnya Afini ini kan ya fotonya kelihatan kan gitu ya. Saya nggak tahu Afini kenapa nggak bisa dari tadi kelihatan. Afini, Anda masih ada? Masih, Bapak. Oh, masih. Ya, kenapa pakai masker? Ada di luar atau di mana nih? Atau Iya, di Pak, kafe? belum sampai di rumah, Pak. Oh, oke. Hati-hati di jalan ya. Oke, saya kira Farel, ada pertanyaan Farel? Kamu sama saya sama-sama gelap-gelapan ini, ya nggak apa-apa. Enggak, Pak, lagi mendung. Ada pertanyaan Farel? Enggak, Pak. Ya, bisa paham ya? Oke. Ya, jadi nanti kalau kamu ya saya menduga ya Anda ini juga asam uratnya tinggi. Jadi kalau kamu lagi berteduh, ini buah seri langsung ambil aja makan. Itu sangat membantu. Ya, nanti cari komponen apa di buah seri itu yang terkait dengan uric acidnya. Nah itu penting juga kita ketahui. Jadi tidak hanya sekedar tahu ya, kaitannya dia juga ke itu nanti ke inflamasinya. Oke, saya kira itu saja. Saya tutup sampai sekian. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saran saya selalu cari terbaru. Dan saya pingin itu jangan seperti kelompok wajib penanya itu nggak nanya. Namanya wajib ya, berarti nggak paham bahasa Indonesia. Minggu depan tuh yang wajib paling tidak satu pertanyaan lah gue tanya ini ya, cari dulu kan gitu ya, enak diskusinya. Ya, kira itu Bapak live duluan ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jadi prakteknya itu ya tadi ya, kalau yang GoUD quercetin, cari itunya komponen bioaktif. Nah, kalau yang hipertensi itu bromelin, belajar tentang yang bromelin itu tadi yang saya tanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.